Baiklah, kita akan segera mulai, ya. Jadi saya akan serahkan sepenuhnya ini kepada Mbak Restu dan juga Mas Didi Supendi. Silahkan disampaikan apa yang barangkali menjadi pengalaman yang akan menarik dan berinspirasi untuk kita semua, ya. Monggo, Mbak Restu, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Terima kasih kepada Mas Toto, Mbak Titi, dan para pengurus dari IHL yang pada malam ini kami berkesempatan untuk bincang-bincang khususnya mengenai ataupun tentang ikan hias. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Iskandar. Maaf Mas Toto, Mbak Titi, Pak Iskandar beliau adalah atasan saya. Waktu kami masih sama-sama berdinas. Namun terima kasih sekali beliau masih mau mengopenin ya dengan kami ini yang masih muda-muda. Tapi beliau juga masih aktif. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan semua, khususnya di sini ada pembudidaya seperti Pak Didi Supendi ini, ada juga pelaku usaha lainnya seperti eksportir dan sebagainya, dan juga ada para peneliti seperti Pak Agus Priyadi, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sejawat. Tadi ada Mbak Ratih, Saraswati, Pak Yusuf, dan Aska ya, yang berkenan untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Maaf mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik semua, memang kita bincang-bincang berdasarkan ataupun dari pengalaman saya selama kurang lebih 32 tahun bekerja ataupun mengabdi sebagai temannya siapa lagunya Iwan Fals itu Umar Bakri, temannya Umar Bakri. Tapi memang bergelut di dunia perikanan cukup menarik mas, mbak-mbak, dari hulu sampai hilir itu ada semua unit kerja ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan. Mas-mas dengan mbak-mbak, memang tadi usulnya Pak Didi rupanya kena juga ini, bisa dapat happy-nya atau kena happy-nya dan dapat rezekinya. Mudah-mudahan dengan kegiatan budidaya yang khususnya malam ini adalah budidaya ikan hias, nah kita bisa benar-benar kena happy-nya, dapat rezekinya. Nah, mas-mas, mbak-mbak, pada malam ini juga saya mencoba untuk sedikit menampilkan ataupun mengenai kondisi dari industri perikanan kita, ya mungkin ini tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu detail, tapi kira-kira bisa menjadikan bahan ataupun membuat wawasan dan juga kecintaan kita yang semakin kepada ikan hias. Jadi di potret industri ikan hias ini kami ingin menampilkan sedikit kondisi yang ada. Kembali lagi gimana sih? Bisa ini. Kembali lagi. Mas, Mbak bisa tampil nggak di layarnya? Tampil sih. Oh, tampil. Tampil. Tapi belum. Nah. Ya, tinggal di. Ya, jadi boleh kita katakan, boleh kita katakan kegiatan industri ikan hias, kegiatan budidaya ikan hias ini merupakan suatu kegiatan industri dari hulu sampai dengan hilir tadi. Tapi memang banyak hal yang melatar belakangi para pelaku usaha, baik mungkin memang ikan hias ini tidak membutuhkan lahan yang besar, modal yang juga tidak terlalu besar, tapi harga juga cukup bagus. Kemudian teknologi juga mudah dikuasai, kemudian juga ikannya beragam,
dan juga perputaran ininya cepat, dan juga pada kondisi tertentu ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga yang paling sekarang digemari orang bisa menjadikan obat ataupun obat stres ya. Jadi kalau sibuk dan sebagainya daripada pekerjaan dan sebagainya, nah ini bisa mengurangi rasa jenuh ataupun rasa capek dan sebagainya. Di dalam industri ikan hias ini, Bapak, Mas, Ibu-ibu, nah di dalam industri ikan hias ini, Mas, Ibu-ibu, kita melihat sedikit kondisi ekspor impor perdagangan ikan hias dunia, di mana di negara-negara baik di Amerika, di benua Eropa maupun di benua Asia, ini ada 10 negara importir ikan hias, yaitu Amerika, United Kingdom, atau Jerman, Jepang, Netherlands, Singapura, Cina, Prancis, Malaysia, dan Italia, yang juga ikannya beragam. Kemudian 10 negara, tadi 10 negara importir, sedangkan 10 negara eksportir ini mungkin lebih banyak di Asia, yaitu Singapura, Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Kolombia, dan juga di Eropa ada Netherlands, Spanyol, Ceko, dan juga ada Kolombia. Nah, ini 10 negara saja yang merupakan eksportir dan importir ikan-ikan hias dunia. Kemudian Mas-mas, Bapak-bapak, Mas-mas dan Mbak-mbak, sedangkan tadi importir utama ikan hias dunia ini rupanya Amerika Serikat yang menduduki tempat nomor 1 dari segi nilainya. Indonesia ini kadang-kadang memang mengimpor tapi induk-indukan, tapi kadang-kadang juga tidak. Selain itu juga tadi ada Prancis, Malaysia, dan Italia. Kemudian kalau untuk eksportir utama ikan hias dunia, nah di sini yang saya ingin menggambarkan atau memperlihatkan bahwa ikan hias, memang ikan hias ini ada yang kecil, sedang besarnya, ada yang besar sekali. Indonesia bisa membanggakan untuk kita semua, karena adalah eksportir utama ikan hias dunia nomor 5. Pesaingnya adalah Jepang, Singapura, Netherlands, Spanyol. Selain Indonesia ada lagi Ceko, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Kolombia, itu masih di bawah Indonesia. Cukup besar juga nilainya, sekitar 34.548 ribu US dollar ya, kalau mungkin dikurskan dengan kurs rupiah yang saat ini sekitar 15.521, itu sekitar 536 juta ini per tahun pada tahun 2021. Mas-mas dan mbak-mbak juga begitu juga dengan nilai eksportir ikan hias Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021 ini, jadi selama 5 tahun itu cukup meningkat sebesar 24,88% atau rata-rata 6,11% per tahun. Nah, memang kita lihat di saat pandemi kemarin, kegiatan usaha budidaya atau kegiatan usaha ikan hias ini tidak terlalu tergoncang dengan kondisi pandemik, karena apalagi banyak yang berada di rumah, sehingga kegiatan-kegiatannya lebih banyak dengan memelihara ikan-ikan peliharaan. Negara tujuan ekspor utama di 2017-2021 itu banyak ke Jepang, Hong Kong, kemudian Amerika, Vietnam, Cina, dan Singapura. Dari ke-6 negara tujuan ekspor tersebut, yang prospektif adalah Vietnam. Mas-mas, mbak-mbak, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini di sini sentra produksi budidaya ikan hias secara nasional. Yang warna, maaf, Mas Toto, Mbak Titi, suara saya masih terdengar ya? Masih. Takutnya nggak terdengar. Masih jelas. Masih jelas ya? Masih. Alhamdulillah. Merdu kok suaranya. Aduh, ini Mas Hari nih ya.
Di sini di peta Indonesia ini hampir seluruh kepulauan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian itu ada ikan hiasnya. Namun mungkin terpusat banyak di Jawa, yang paling banyak ikannya ini. Yang warna biru muda itu adalah ikan-ikan air tawar. Kemudian yang pink itu ikan laut, ikan hias laut. Memang jenisnya tidak terlalu banyak. Kemudian yang ungu adalah ikan asli Indonesia. Ya. Nah, memang selama ini kita mungkin lebih banyak kegiatan domestikasi, artinya ikan-ikan dari luar yang diimpor induknya dan sebagainya, kemudian diupayakan untuk dibudidayakan di sini, bisa diproduksi secara massal dan dapat dilakukan penjualan dan sebagainya. Jadi produksi memang bisa besar, karena memang seperti ikan koi. Ikan koi itu kalau sudah mijah, telurnya banyak sekali. Memang sebenarnya mungkin Allah memberikan kehidupan buat kita semua. Nah, di sini saya ingin lebih menekankan kepada ikan-ikan asli Indonesia. Masih sedikit sekali. Contohnya itu di Aceh. Di Aceh ada ikan beta rubra. Yun. Ya. Pak, kalau mau orang kedengeran itu duit apa ambil? Maaf, saya lanjutin ya. Ada ikan beta rubra, sudah bisa dibudidayakan. Yang memang beta rubra ini sebenarnya ini sekali sudah langka. Kemudian ada beberapa ikan lagi di daerah Sulawesi. Mbak Restu, nyuwun sewu di unmute speakernya Mbak, mic-nya Mbak. Mbak Restu, nyuwun sewu di unmute speakernya Mbak. Dibuka speakernya dulu Mbak. Oh iya, iya. Monggo lanjut. Sudah terdengar. Mungkin tersenggol ya. Enggak. Jadi seperti banggai kardinal, BCF banggai kardinal di Pulau Kardinal, di Pulau Banggai, jadi terbalik itu adalah ikan asli Indonesia. Kemudian yang paling banyak juga di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, itu ada arowana yang sangat terkenal, siluk arowana merah. Kemudian di Jambi itu ada ikan botia. Itu ikan asli Indonesia, dan di Papua ada ikan rainbow atau ikan pelangi. Nah, ini nanti Pak Didi yang banyak bercerita tentang ikan pelangi, banyak sekali. Ya, ini Bapak-bapak, Mas-mas, Mbak-mbak, saya lanjutkan saja. Inilah kebanggaan kita di seluruh kepulauan Indonesia. Sebenarnya banyak sekali potensi ikan hias yang belum kita garap ya, belum bisa dibudidayakan semua. Jadi masih membutuhkan atau peluang untuk teknologinya dan juga untuk pasarnya. Nah, dari data produksi ikan hias nasional sampai dengan tahun 2021, kalau tahun 2022 masih berjalan, nah ini dari 16 jenis ikan hias yang diproduksi, yang terbanyak adalah ikan koi. Ikan koi ini banyak sekali, sampai 458 juta ekor yang bisa diproduksi. Tadi menyebar di seluruh Jawa juga ada ikan koi-nya. Kemudian mas koki, cupang, pelati, kuda laut, menfis, botia, diskus, oscar, gapi, banggai karidoras, arowana, blue devil, atau betok Ambon, dan jenis ikan-ikan lainnya banyak juga, misalnya gurame pak. Ya Tuhan, besok ya mau tes literasi dan memurasi ya Tuhan, berikan kepintaran buat ya Tuhan, manusia yang dapat menangkap Tuhan, dan segalanya ampunkan. Harus tuh hilang suaranya. Dan jangan terlambat mereka untuk mereka. Terima kasih kepada Tuhan. Harus tuh. Katanya sinyal ya Mas Toto, gambarnya juga hilang ya. Gambarnya masih ada, sinyalnya harus tuh ya. Minuman Oke. apa ya, minuman ginseng atau minuman yang tonik itu Pak. Iya. Sebentar, yang untuk
jadi lupa saya minumannya. Ya nanti kalau ingat saya kasih tahu. Jadi lupa. Mungkin Pak Is tahu nih Pak Is biasa. Kemudian kuda laut bangkai kardinal itu adalah ikan-ikan laut, juga blue devil. Nah di sini belum masuk Nemo, ada Nemo juga. Ikan-ikan laut dan asli Indonesia tadi banggai. Maaf Bapak-bapak, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian. Jadi dari 10 komoditas primadona ikan hias nasional tadi masih didominasi oleh ikan-ikan hasil introduksi ataupun ya hasil introduksi dari negara lain, misalnya ya koi dari Jepang ataupun koki dari Thailand, gapi dari Thailand dan sebagainya. Ikan-ikan asli Indonesia ini masih sedikit. Nah, kita cukup bangga karena kita memang berpotensi dengan komoditas ikan hias dijuluki Home 400 of Exotic Ornamental Fish Species. Nah, ini yang mungkin perlu kita galakkan lagi. Ya, Mas-mas, Mbak-mbak, untuk potensi ikan hias asli Indonesia ini kami masih berharap adanya pengembangan-pengembangan. Karena tadi seperti beta rubra, botia, dan sebagainya. Tapi ada juga seperti ikan botia ini, rupanya Thailand sudah bisa. Jadi diakuin juga oleh Thailand bahwa botia dari Thailand. Ya demikianlah mungkin contohnya seperti Reok Ponorogo ya. Artinya kita memang harus benar-benar lebih konsen dan bisa mengangkat potensi dari Indonesia itu menjadi benar-benar dari Indonesia. Ini arowana, kemudian ini botia. Botia ini cantik, kuning dengan pinggang-pinggangnya, tali pinggang ataupun tali ininya, hitam-hitam. Kemudian ini banggai kardinal. Aslinya kalau dia yang bagus, ini mengkilat semua titik-titiknya ini. Cantik sekali. Ada lagi beta rubra, ada di sini. Ini beta juga, beta golongan cupang, tapi cupang alam. Banyak di Sumatera, Kalimantan. Saya kenal ada satu orang pelaku usaha khusus cupang. Beliau sampai explorer ke hutan-hutan di Kalimantan, sungai-sungai Kalimantan, hanya untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan cupang. Nah ini nanti rainbow yang pelangi. Mas-mas, mbak-mbak mungkin memang untuk ikan hias ini ada istilah bahwa untuk ikan menjadi untuk rekreasi, jadi bisa dilihat dan sebagainya, sebagai sumber informasi juga bahwa di seluruh Indonesia atau di pulau sana atau di daerah sana ada pembudidaya, ada yang membudidayakan, ada eksportirnya dan sebagainya. Kemudian juga bisa menjadi edukasi khususnya untuk anak-anak dengan memelihara ikan hias, bukan anak-anak aja. Mungkin Pak Didi ya Pak Didi sebagai pembudidaya kita juga sudah terbiasa dengan melatih kedisiplinan, harus dikasih makan, harus di monitoring, harus dibersihkan wadahnya dan sebagainya. Kemudian juga menjadi sumber komunikasi antara sesama pencinta atau penghobis dan juga sesama community. Kemudian juga menjadi wadah konservasi. Konservasi artinya kita juga menjaga kelestarian alam plasma nuftah yang ada. Kemudian menjadi juga atraksi dengan lomba-lomba ataupun pameran-pameran yang bisa dilihat dan sebagainya. Mas-mas, mbak-mbak, nah di sini tadi saya sampaikan bahwa memang saya selama ini bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di budidaya perikanan, di mana secara garis besar peran kami sebagai abdi negara, baik di pusat maupun di daerah, adalah untuk membuat atau menentukan suatu kebijakan-kebijakan. Misalnya kalau di budidaya itu ada larangan untuk ikan-ikan yang diekspor. Ini dalam rangka menjaga plasma nuftah kita. Ataupun ada contohnya arowana itu hanya bisa dikeluarkan atau diekspor
dengan ukuran yang minimal 12 cm. Kemudian khusus untuk arowana siluk ataupun arowana merah itu harus sudah digunakan chip, dipasang chip di dalam tubuhnya. Nah, itu contoh-contoh kebijakan. Seperti botia juga, anak botia tidak boleh diekspor dan sebagainya. Kemudian kami juga sebagai aparat pemerintah juga melakukan pembinaan baik secara teknologi maupun kelembagaan kepada para pembudidaya ataupun pada masyarakat pencinta ikan hias dan ikan-ikan lainnya, ada ikan konsumsi juga, agar mereka dapat berbudidaya dengan baik dan juga menghasilkan sehingga produksi yang dihasilkan itu bisa masuk ke pasar baik domestik maupun ekspor sesuai dengan persyaratan yang ada dan juga bisa bermitra dengan para pelaku usaha eksportir maupun importirnya. Nah, sebagai peran pemerintah juga, kami juga melakukan pengawasan di kegiatan-kegiatan ataupun di jalur-jalur dari hulu sampai ke hilir. Kalau untuk ikan hias ini, dengan tujuan adanya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan penguatan kelembagaan, kemudian penguatan informasi, adanya perluasan jalur distribusi dan pelaksanaan sertifikasi. Nah, memang peningkatan produksi ini untuk ataupun menyediakan bahan dan sebagainya untuk produksi dalam negeri ataupun pasar lokal dan pasar luar negeri. Kemudian yang di ujung pelaksanaan sertifikasi ini adalah sebagai jaminan mutu bahwa budidaya ikan hias itu dilakukan dengan baik. Memang selama ini mungkin mutu larinya ke pangan ya, jadi ikan-ikan yang dikonsumsi ataupun ikan-ikan yang menjadi untuk pemenuhan pangan masyarakat. Memang harus food safety atau aman untuk dikonsumsi. Namun ikan hias juga sebenarnya demikian, utamanya untuk lingkungan. Jangan sampai bahan-bahan ataupun media-media lain yang digunakan di dalam budidaya ikan hias itu mencemari lingkungannya sehingga tidak aman untuk manusia. Mas-mas dan mbak-mbak, sedikit ini ada nanti kalau kegiatan budidaya sendiri mungkin Pak Didi bisa menyampaikan, bercerita mulai dari persiapan, pemeliharaan sampai dengan panen dan pasca panen. Nah, mbak-mbak di sini yang nanti mungkin akan diceritakan oleh Pak Didi. Mas Didi ya, Pak Didi sekarang malam ini Mas Didi ya. Maaf Mas Didi, jadi saya manggilnya Mas Didi. Nah, di sini nanti dipersiapkan bagaimana wadah pengelolaan air, pemeliharaan, apa yang dilakukan mulai dari benih, penerapan SNI. Nah, di sini SNI ini kami berkolaborasi ataupun harus diputuskan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Kemudian digunakan teknologi anjuran atau teknologi lain. Kemudian penggunaan pakan. Nah, ini penggunaan pakan ini adalah pakan-pakan yang sudah terdaftar. Kalau kita lihat ikan hias dan mas-mas, mbak-mbak kalau mampir ke Hatsfair, banyak sekali pakan ikan hias yang diimpor dan itu sudah terdaftar. Ternyata pakan ikan hias ini bisa bersaing dengan pakan udang. Banyaknya yang sudah didaftar. Ada data-datanya di kami di Kementerian Kelautan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dan di kegiatan pemeliharaan ini ada pemeriksaan kesehatan, penggunaan bahan dan lainnya. Kemudian pasar. Mas-mas, mbak-mbak, sebagai akhir dari penjelasan saya ini, mungkin kita dapat melihat satu video. Satu video ini nggak terlalu panjang. Nah, ini ikan hias asli Indonesia, Rainbow Kuromoy. Kami mengambil dari yang sudah dilakukan oleh Balai Ikan Hias Depok. Jadi teman-teman yang dulu tempatnya Pak Agus, nah di sana tempat Pak Agus Priyadi, di situ dilakukan domestikasi dan sebagainya sehingga ikan hias kuromoy ini ataupun ikan pelangi ini bisa kita
budidayakan. Cantik mas-mas, mbak-mbak, warnanya. Ini satu ya Pak Didi, yang Kulon Moyaja, ada yang macam-macam. Nanti Pak Didi punya banyak macam beragam. Nah, Ikan ini. rainbow merupakan salah satu komoditas ekspor ikan hias yang diminati baik di pasar lokal maupun Kedengaran mancanegara. Bapak-bapak, mas-mas? Ya, Karena bisa warna kelihatan. dan bentuknya. Ikan rainbow merupakan salah satu spesies ikan endemik Papua Barat, tepatnya di Danau Kurumoi, Kabupaten Bintuni. Proses budidaya ikan rainbow di BRBIH meliputi identifikasi lokasi budidaya, pemijahan sampai dengan pembesaran. Keunggulan ikan rainbow Kurumoi hasil budidaya BRBIH antara lain, mudah berkembang biak, lebih responsif terhadap pakan buatan, memiliki nilai toleransi lingkungan yang cukup luas, dan sudah adaptif. Mas-mas, mbak-mbak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali bincang-bincang kita. Nah, nanti sedikit ya ini yang tentang ikan hias ini, baik dari hulu maupun hilir. Nah, mungkin kita tidak terpikirkan bahwa banyak juga pelaku-pelaku ikan hias kita itu yang sekarang sudah menjadi juri-juri, baik juri nasional maupun juri tingkat internasional. Ada mungkin di sini Pak Joti datang nggak ya? Atau Pak Hermanus? Nah, beliau sudah menjadi juri-juri internasional. Jadi betul Mbak Titi, mas-mas, mbak-mbak semua tadi dapat happy-nya atau kita happy-nya, dapat rezekinya. Jadi dengan melihat ikan hias yang warna-warni juga IHL bahagia. Namun dengan menjadi juri dan sebagainya tidak bisa keliling diundang untuk menjadi juri. Nah, kalau untuk koi biasanya Asosiasi Pencinta Koi Indonesia atau APKI ini mengundang juri-juri dari Jepang. Mereka senang di sini di Indonesia. Nah, itu banyak sekali. Ya mungkin itu sementara Mas Toto, nanti dapat diteruskan oleh Pak Didi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Restu, ini menjadi saya tuh pecinta ikan hias. Jadi Terima kasih. monggo kalau Mas Didi mau lanjutkan nyambung supaya tidak konteksnya, nanti baru setelah itu kita ngobrol-ngobrol tanya jawab ya. Monggo Mas Iya, Didi. siap Bapak. Ya, terima kasih Pak Toto dan juga Bapak Ibu semua. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pertama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa saling berjumpa walaupun melalui medsos ini. Ini luar biasa buat saya, punya kesempatan, punya kehormatan untuk bisa bincang-bincang dengan Bapak Ibu semua yang semuanya adalah guru saya, guru kami, karena ini Bapak semua berlatar belakang yang mungkin luar biasa, sedangkan saya hanya petani biasa yang tinggal di pelosok desa yang mungkin ya tidak diperhitungkan lah seperti itu, karena keseharian saya hanya bahasa saya di Bekasi kerjaannya cuma main becekan gitu ya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Restu, ini saya malu tentunya kalau ngomong Mas Mbak, saya masih jauh dari Bapak Ibu semua yang ada dalam kesempatan ini. Sesuai judul yang kita buat, kena happy-nya, dapat rezekinya. Nah, ini tentunya memang inilah ikan hias. Ya, mungkin boleh saya menyapa dulu kepada Bapak semua yang ada di sini. Salam kenal, saya Haji Didi Supendi dari kelompok pembudidaya ikan hias Minamulya, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan Minamulya, Desa Tridayasati, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Sehari-hari saya adalah pembudidaya ikan hias. Kalau boleh saya cerita sedikit latar belakang saya. Saya mulai main ikan hias itu tahun 1986 dikala desa saya beralih dari desa pertanian karena dulu banyak sawah di sekitar desa saya dan beralih karena Bekasi menjadi daerah penyangga ibu kota. Suka atau tidak suka, mau tidak mau desa saya terkena imbas, yaitu banyak digunakan untuk daerah pemukiman. Sehingga sawah-sawah kami, lahan-lahan kami itu dibangun untuk perumahan pemukiman. Jadi sehingga sekarang ini saya di desa saya, kemanapun keluar dari kampung saya itu udah perumahan. Ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan, semuanya perumahan. Ya, jadi yang dulu para penduduknya adalah para petani, sehingga harus beralih ke profesi yang baru, menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada pada saat itu. Nah, saya harus berpikir bagaimana caranya para penduduk desa kami ini yang tadinya petani harus beralih dengan keadaan yang terjadi. Jika saya bersama teman-teman mulai berpikir bagaimana caranya dengan lahan yang masih tersisa, dengan lahan yang masih ada, saya harus berbuat sesuatu buat masyarakat saya. Saya datang ke Dinas Pertanian waktu itu karena belum ada Dinas Perikanan, belum ada Kementerian Perikanan waktu itu. Nah, di Dinas Pertanian itu ada bidang perikanan. Di sanalah kami mengadu bahwa desa kami sudah habis, sehingga mencari pilihan kira-kira usaha apa yang cocok untuk desa saya yang sudah banyak kehilangan lahan pertaniannya. Nah, pilih, ternyata ada 2 bidang yang mungkin bisa saya kerjakan bersama teman-teman, yaitu ikan hias dan tanaman hias. Ikan hias yang kami geluti itu kami minta dilatih terlebih dulu tentunya, karena waktu saya mulai di 86 itu, budidaya ikan hias adalah barang asing yang belum pernah dikerjakan oleh masyarakat desa kami. Karena barang asing ini tentunya kami harus perlu bimbingan, sehingga oleh Dinas Pertanian pada waktu itu kami minta dilatih. Dilatihlah kami oleh yang mungkin sampai sekarang guru kami yang luar biasa itu Bu Feni Santi yang sekarang tinggal di Bogor. Itu adalah guru kami ikan hias di Kabupaten Bekasi. Menjadi awal bagaimana saya berbudidaya ikan hias bersama teman-teman. Dari 86 tentunya kami melanglang buana karena menjadi barang baru. Tidak sedikit rintangan yang saya peroleh. Pasar belum tahu, kemudian kearifan lokal yang bisa mendukung untuk produksi ikan hias juga belum tahu, sehingga semuanya masih meraba, ditambah lagi bahwa pendidikan saya pun bukan dari perikanan, sehingga menambah keruwetan waktu itu. Ini adalah cerita awal bagaimana saya berbudidaya ikan hias dengan keadaan yang memang apa adanya di desa kami itu. Baik, itu cerita mungkin kalau dongeng sampai pagi nggak selesai ya. Kita kembali ke laptop gitu. Bahwa ikan hias, ya kita kembali apa yang diceritakan oleh Bu Restu tadi, bahwa ikan hias ini memang menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau boleh saya cerita, kita baru saja melewati masa yang begitu genting, di mana COVID-19 begitu menakutkan, sehingga semua aktivitas kita terhenti. Kita harus di rumah, yang di kantor harus kerja di rumah, yang di pabrik pun harus bekerja di rumah, anak-anak sekolah juga harus bekerja di rumah, sehingga ini membuat ya di satu sisi menjadi hal yang sangat menakutkan begitu, tapi di sisi lain ternyata buat ikan hias terus terang ini kalau boleh gitu ya, kalau boleh PPKM-nya diperpanjang, saya para pelaku ikan hias
pingin nambah. Walaupun itu tentunya tidak kita harapkan semua, karena itu menjadi sesuatu yang akan menyusahkan kita, yang mungkin dampaknya sampai hari ini masih kita rasakan. Tetapi buat kami para pembudidaya ikan hias, dengan adanya PPKM kemarin, itu banyak orang tinggal di rumah, sehingga perlu kesibukan, perlu kegiatan kita di rumah. Nah, salah satunya itu dengan berbudidaya ikan hias. Nah, alhamdulillah dengan banyak orang di rumah, dengan banyak ingin punya kesibukan, ikan hias kami laris manis, Bapak Ibu semua. Jadi kami tidak merasakan adanya dampak PPKM yang lebih luas, tapi kami malah mendapatkan bagian rezeki yang kami nikmati tentunya, lebih banyak pasar untuk pasar domestik atau pasar lokal pada waktu PPKM kemarin. Dan juga adanya muncul beberapa jenis ikan baru yang digemari oleh masyarakat kita, yang tadi mungkin belum terekspos oleh Bu Restu. Bapak Ibu sekalian, ada ikan kita yang sekarang sedang dieksplor luar biasa, yaitu jenis cana atau jenis gabus. Yang dulu di desa kami atau di Kabupaten Bekasi, kalau orang kenal gabus, taunya gabus pucung yang kita makan. Dan menjadi makanan favorit di orang Betawi. Nah, sekarang ini luar biasa, cana ini atau gabus ini sedang dieksplor, dan ternyata kalau kita pelihara dengan baik, warnanya, kecerahan, dan motif dan lain sebagainya tidak kalah dengan arwana. Bahkan ada di kalangan kami para pembudidaya, para pelaku ikan hias, ada yang disebut cana sultan, begitu ya. Gabus sultan, kenapa harganya memang harga sultan ya, bisa miliaran. Ini luar biasa, tapi sayang, mohon maaf mungkin dalam kesempatan ini, karena saya dalam kendaraan sedang di perjalanan, tidak menyiapkan ya, begitu ya. Berestu, mohon maaf, dan juga Bapak Ibu semua, mungkin nanti kalau boleh saran, bisa dibuatkan grup WA-nya untuk memudahkan kita dan bisa saling kita bertukar informasi, dan juga bisa menampilkan berbagai macam gambar yang dibutuhkan. Sebelum terlanjur jauh saya berbicara, mungkin kaitannya dengan masalah berbudidaya ikan hias, saya sedang berbicara dengan guru-guru saya yang luar biasa ini. Jadi saya mohon maaf, tentunya tidak dengan maksud mengajari, tetapi berbagi pengalaman, berbagi ya apa-apa yang telah sama-sama kita dapatkan. Kalau saya tentunya hanya keseharian saya. Mungkin saja apa yang saya ceritakan jauh dengan apa yang dipelajari di bangku kuliah dalam keilmuan. Karena memang terus terang ikan hias saya lebih banyak mengetahui secara otodidak. Saya dapat dari pengalaman sehari-hari, datang ke teman-teman, datang ke para pembudidaya, ke pasar, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin nanti yang saya ceritakan itu tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang memang dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kembali kita berbicara mengenai ikan hias, bahwa negeri kita ini luar biasa kayanya dengan ikan hias. Saya teringat sekali dulu Bu Restu masih di KKP, saya beberapa kali ikut dalam kegiatan SNI ya, di mana salah satu ini bahwa dulu waktu Bu Susi menjadi menteri dicanangkan bahwa kita Indonesia ingin menjadi negara nomor 1 di dunia penghasil ikan hias. Itu pada waktu itu dicanangkan kurang lebih tahun 2024 kita harus bisa negara nomor 1 di dunia. Tetapi mungkin saat ini sekarang sudah tahun 2022, tinggal 2 tahun, kelihatannya hampir belum mungkin. Ya, kenapa? Karena sekarang kita baru ada di urutan kelima, masih kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Singapura, yang notabene katanya dari dulu memang saya dengar bahwa Singapura ini bukan penghasil ikan hias, tapi adalah pengekspor ikan hias
yang ikan hiasnya dibeli dari negara-negara tetangganya, yang terbesar adalah tentunya dari kita, Indonesia. Jadi kalau mau jujur, datanya sudah lengkap. Memang sebetulnya kalau kita dengar seperti itu berarti penghasil ikan hias dunia adalah kita, Indonesia. Walaupun tadi itu adalah Jepang dengan koinnya mungkin, tetapi dengan kekayaan jenis ikan hias, ya, plasma nutfah kita luar biasa itu, kita seharusnya sanggup merebut pasar internasional itu. Apalagi negara kita adalah negara besar, banyak sekali ikan-ikan hias kita di berbagai daerah kita itu belum tereksplor dengan baik. Ya, contoh salah satunya adalah ikan hias rainbow atau pelangi yang tadi sudah di pendahuluan oleh Bu Restu. Betul bahwa di saya juga di Mina Mulia dan teman-teman di kelompok budidaya ikan hias di Bekasi, ini salah satu ikan hias yang banyak dikembangkan karena sesuai dengan alamnya, yaitu ikan hias rainbow atau ikan hias pelangi. Di mana ikan hias pelangi di saya itu ada kurang lebih ada sampai 12, kalau nggak salah 12 jenis, ya, ikan rainbow atau ikan pelangi yang kami budidaya. Mulai dari tadi yang sudah disebut oleh Bu Restu, yaitu ikan hias jenis kurumoy atau parpa, ya, dari Danau Kurumoy di Papua sana. Kemudian yang sudah lama sekali kami budidayakan yaitu ikan hias rainbow bosemani. Nah, nanti gambar-gambarnya bisa ditayangkan Bu Restu barangkali. Saya coba bahan tayangan, ya. Kemudian rainbow biru, terus rainbow Parkinson, terus rainbow Madagaskar, terus rainbow praikok. Ini juga rainbow yang sudah sangat lama sekali kita kembangkan, yaitu rainbow praikok. Kemudian juga ada yang rainbow jenis kecil, yaitu ada Popondictis burkata, terus ada Gertrude dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa ikan rainbow yang baru saya dapat. Dan kebetulan hari ini tadi sebelum saya berangkat mau ke Malang, ada teman saya yang datang ke rumah saya membawa ikan jenis baru yang akan saya kembangkan baru, yaitu jenis ikan hias rainbow sarmi. Katanya itu ikan hias dari Danau Sarmi di Papua sana. Dan saya dapat cuma 10 ekor. Yaitu 3 jantan, 7 betina. Ini mudah-mudahan akan saya kembangkan jenis baru yang namanya disebut dengan rainbow sarmi. Akan saya coba kembangkan. Dan sebelum itu memang saya juga sudah dapat yang dulu itu juga 10 ekor. Sudah saya kembangkan dan alhamdulillah. Jadi saya minta tambahan. Dan juga ada beberapa ikan hias rainbow yang kami dapat dari balai. Nah, dulu tempatnya Pak Agus bekerja, saya dapat suplai induk ikan, yaitu ikan rainbow kurumoy yang tadi disebut dan juga rainbow Ajamaru dari Danau Ajamaru di Papua. Dan sekarang kedua-duanya ini sudah berpijah, beranak pinak sangat banyak sekali dan sudah menjadi mata dagangan yang memang sehari-hari saya perjualbelikan. Tadi yang saya katakan, dengan adanya PPKM, nah ikan rainbow saya alhamdulillah laku laris manis, ya, terutama rainbow kurumoy dan rainbow ayamaru dan juga bosmaninya. Sampai hari ini saya masih kewalahan untuk menyediakan ikan ini karena memang terkenal terus terang bahwa ikan rainbow ini ikan yang pertumbuhannya lambat ketimbang dengan ikan-ikan jenis ikan hias yang lainnya. Ya, sehingga penyediaannya itu butuh waktu yang cukup dan juga tentunya dengan pasar yang begitu terbuka luas, ini butuh kembali beberapa petani yang siap untuk memijahkan rainbow ini. Apalagi kalau kita ingin menjadi negara nomor 1 penghasil ikan hias dunia. Tentunya ini harus kita terus kembangkan dan action
dari Kementerian Kelautan Perikanan ini harus digenjot supaya para pembudidaya kita bertambah. Ya, saya terus terang saat ini yang biasanya menjual rainbow biru, rainbow bosmani itu paling kecil ukuran 4 cm, 5 cm masuk ke eksportir. Nah, sekarang itu baru ukuran 2,5-3 cm pun sudah dikeruk habis. Ya, sehingga saya juga kewalahan. Itu ya mungkin cerita masalah ikan rainbow. Nah, dan juga ikan-ikan hias lain yang saya budidayakan bersama teman-teman di kelompok budidaya kami di Bekasi. Itu juga ada ikan manfish. Nah, ini saya sangat terkesan sekali dan sangat artinya saya dulu dapat beberapa jenis induk yang dibawa oleh Bu Restu buat kami kembangkan. Nah, sekarang ini sudah beranak pinak banyak sekali. Nah, ini kan introduksi karena bukan asli Indonesia. Ini kan kalau baca ceritanya, ini ikan manfish ini berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, yaitu dari Amazon. Ini juga sudah banyak sekali saya kembangkan. Jenisnya juga sudah banyak. Jadi ada manfish tricolor, manfish black, manfish altum, manfish platinum, manfish golden, manfish BSP dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan itu pun ini laku laris manis dengan keadaan yang kemarin di PPKM. Ya, sampai hari ini juga masih laku bagus pasarannya. Terus terang bahwa kami di Bekasi membudidayakan ikan hias itu 80% untuk pasaran ekspor, walaupun memang saya sendiri belum mengekspor sendiri, tapi masih menyuplai ke para eksportir yang ada di Bodetabek. Konon dari cerita beliau lah para eksportir ini, bahwa ikan Bekasi ini lebih banyak untuk pasaran ekspor. Tentunya ini akan mendorong kita untuk terus berkarya, dan bukan hanya Bekasi, mungkin sudah ada di beberapa daerah. Saya juga sudah mensuplai benih ke Yogyakarta waktu itu. Sekarang sudah berkembang di Yogyakarta dan daerah-daerah lain. Ini adalah satu cerita masalah ikan hias rainbow. Mungkin kembali kita bisa membudidayakan ikan rainbow itu bagaimana? Ya tadi Bu Restu cerita, akan saya ceritakan sedikit. Mungkin ya pada dasarnya sama dengan kita membudidayakan ikan-ikan lain. Kalau kita ingin membudidayakan ikan rainbow ini, tentunya yang pertama yang harus kita siapkan adalah, menurut saya yang terbaik adalah di mana kita tinggal. Nah, sebelum kita memelihara ikan, lebih baik kita bawa dulu air kita ke laboratorium untuk dicek keadaan air kita seperti apa. Karena ini menjadi dasar yang paling penting. Kalau sudah kita ketahui dasar air kita, contoh yang paling umum, pH-nya berapa umpamanya. Apakah 6, 6,5, 7, 7,5, 8, dan sebagainya. Nah, kemudian juga suhu di daerah kita berapa, panaskah, sedangkah, atau dinginkah. Yang umpamanya di Jakarta, di Bekasi, dengan suhu rata-rata 23 sampai 27 derajat, ini ikan apa yang cocok untuk itu. Nah, kemudian pH-nya berapa, mungkin tadi yang saya sebutkan. Nah, tentu kalau itu sudah kita bawa ke lab, kita akan bisa mengetahui dasar air kita. Nah, kalau sudah itu, baru kita cari informasi ikan apa yang cocok dengan air kita tadi. Kalau airnya sudah kita ketahui, tentu yang kedua harus kita siapkan adalah lahannya. Nah, tadi seperti saya katakan, juga tadi sudah diceritakan sama Bu Restu bahwa budidaya ikan hias ini tidak memerlukan lahan yang luas, bukan berarti tidak boleh. Kalau ada lebih luas ya tentunya akan lebih bagus. Tapi dengan lahan seadanya apapun, kita bisa berbudidaya ikan hias. Karena memang ini sangat fleksibel ikan hias. Bahkan jangankan kita punya halaman, punya tembok saja pun kita masih bisa berbudidaya ikan hias. Ya, karena apapun sejengkal atau 1 senti pun, ya lahan yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk berbudidaya ikan hias. Nah,
Kalau sudah tempatnya sudah kita punya, nah, lahannya sudah kita siapkan, tentu lahan ini juga harus kita bangun. Umumnya yang kita lakukan, saya lakukan, ikan hias yang kita budidayakan itu semuanya ada di ruangan terlindung, artinya matahari boleh masuk, tetapi sedapat mungkin air hujan jangan sampai masuk. Ya, apalagi kalau memang kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, ya matahari masuk, air hujan tidak masuk, tapi suhu bisa teratur dengan baik, di mana perubahan antara siang dan malamnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini bisa kita kendalikan. Nah, kalaupun belum bisa itu, karena kalau begitu harus kita di dalam indoor yang betul-betul kita atur keadaannya sesuai dengan kebutuhan ikan. Tentunya untuk menuju arah itu, ya memang modal juga tidak sedikit yang harus kita siapkan. Sehingga mungkin hanya orang-orang yang punya modal yang bisa melakukan, tetapi kalau yang ini yang kecil-kecil bisa mencari ikan-ikan yang agak bandel, artinya yang penting tidak masuk air hujan, itu biasanya sudah menjadi sesuatu yang sudah bisa kita lakukan. Mohon maaf, alhamdulillah saya sudah sampai di tempat saya akan menginap di Malang ini. Tapi nggak apa-apa, terus sambil kita jalan, sambil cerita ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Monggo, lanjut. Nah, itu. Kalau tempat sudah kita miliki, kemudian wadah. Nah, wadah ini juga macam-macam wadah budidaya ikan hias ini. Baik itu akuarium yang memang umum saya lakukan bersama teman-teman. Akuarium ini bisa akuarium dari kaca, bisa juga dengan menggunakan bahan yang akrilik yang lebih baik lagi tentunya. Kemudian selain akuarium kita juga bisa menggunakan bak fiber, bak semen, ataupun bak yang kita buat dari plastik terpal yang sekarang banyak dijual bebas di pasaran. Dan juga bisa juga kalau memang ini kalau ada di perairan umum yang bisa kita gunakan, yaitu bisa menggunakan jaring apung. Ya, tentunya ini air hujan masuk tadi sesuai dengan kaidah yang saya ceritakan. Tapi kalau dalam jumlah airnya yang besar, mungkin air hujan yang masuk tidak begitu berpengaruh banyak dengan ikan hias yang kita budidaya. Nah, juga saya sekarang mengembangkan, karena di Bekasi jadi daerah industri, saya juga mengembangkan tempat budidaya saya itu malah menggunakan barang bekas yang masih bisa digunakan, yaitu menggunakan box styrofoam, box bekas full box yang banyak digunakan untuk menyimpan makanan minuman. Nah, ini sisa bekasnya itu bisa digunakan sebagai wadah untuk membudidayakan ikan hias yang saya lakukan sekarang, itu ikan hias rainbow. Itu tempat, kalau sudah ada tempat, kemudian tadi sudah pemilihan jenis ikan sesuai dengan air yang sudah kita uji di lab, kemudian kita mencari induknya tentunya, induk ikan hias. Ikan hias, kalau tadi kita mau memelihara ikan rainbow, ya tentunya kita harus mencari ikan rainbow yang siap untuk kita pindahkan. Dimana kalau kita bercerita masalah hidup ikan hias rainbow, mungkin Pak Agus sudah sangat paham sekali, Pak Iskandar juga saya yakin sudah sangat paham sekali. Nah, cuma berdasarkan pengalaman saya, ikan rainbow yang bisa dibudidayakan untuk induk, yaitu kalau hasil budidaya itu minimal sudah berumur 6 bulan. Kemudian induknya harus kita pilih, kalau dari warnanya tentunya akan kita pilih warna yang cerah, yang bagus, yang ngejreng. Jantan dan betinanya kita harus pilih.
di mana memang ada beberapa ikan rainbow ini. Kalau di kita di kalangan petani ikan sebelah artinya laku ramai di pasaran itu hanya yang jantannya, karena jantannya itu berwarna lebih terang, lebih bagus warnanya, sedangkan yang betinanya biasanya warnanya hanya biasa-biasa saja, sehingga kurang laku di pasaran. Nah, kalau kita ikannya dapat dari alam, tentunya juga ini harus yang sesuai, jangan sampai ikan sudah terlalu tua, ya. Umpamanya besarnya sudah terlalu besar, tadi dari alamnya sudah lebih dari 8 cm, ini sudah tua. Kalau seperti ini, dia daya bertelurnya sudah kurang aktif. Kalau orang udah monopos barangkali begitu ya. Nah, kalau sudah induknya kita dapat, ya jenisnya tadi sudah kita tentukan, kita tinggal berikutnya tempat sudah, induk sudah kita tentukan, warna, dari kecerahan, dari kesehatan tentunya juga ya, kesehatan ikan ini akan menjadi syarat mutlak untuk kita mendapatkan induk ikan rainbow yang baik, yang siap kita budidayakan. Kalau tempat sudah kita siapkan, induk sudah kita siapkan, kemudian peralatan lainnya, ya, peralatan lainnya mohon maaf, agak sedikit saya sudah ada di penginapan. Saya lanjutkan cerita saya. Kalau induk kita sudah dapat, kemudian kita menyiapkan peralatan lainnya selain tadi akuarium. Akuarium atau wadah untuk kita isi air, yang airnya sudah sesuai dengan apa yang akan kita pelihara. Kita siapkan alat-alat lain, tentunya karena kalau di alam dia tidak pakai apa-apa karena airnya banyak, tetapi kalau di tempat kita berbudidaya harus kita tambah agar oksigennya itu bertambah cukup sesuai dengan kebutuhan ikan. Itu kita pasang gelembung udara, boleh pakai aerator, boleh pakai blower kalau akuariumnya banyak, atau pakai sirkulator dan lain sebagainya yang bisa mencampur oksigen dalam air atau dengan menjatuhkan air dari alat yang kita gunakan. Kemudian juga kalau sudah ini untuk airnya tetap jernih, kita pasang filter tentunya. Filter ini bisa macam-macam, di pasaran juga banyak dijual, supaya air di dalam wadah pemeliharaan kita ini tetap jernih. Nah, kalau sudah ada filter, sudah ada ini, terkadang juga kalau di tempat-tempat yang mungkin kalau malam terlalu dingin, ini bisa kita gunakan heater atau pemanas air yang suhunya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sudah ada heater, tentunya kalau kita langsung memijah, ini kita siapkan substratnya atau tempat menempel telurnya ikan-ikan yang akan kita pijahkan. Nah, substratnya ini bisa yang alami, kiambang, cenggondok, dan lain sebagainya, atau yang sintetis. Saya yang paling praktis itu saya buat dari tali rapia. Kemudian kalau sudah itu, baru ikan akan kita masukkan ke dalam pemijahan, di mana perlu pakan yang sesuai dengan kebutuhan dari induk kita, di mana saya memang terus terang, karena di alam masih tersedia banyak, saya hanya menggunakan kurang lebih 30% pakan buatan dan 70% pakan alami yang saya dapat dari alam, berupa ada kutu air, ada jentik nyamuk, ada bloodworm, dan sekarang banyak sekali ada makanan-makanan alami yang kita dapat dengan mudah di alam. Nah, kemudian kalau sudah itu, baru kita meneruskan dengan kegiatan yang lainnya. Kalau saya lihat ini, mohon maaf,
Bapak Ibu, udah jam 21.02 lewat panjang ya. Kalau sudah cerita memang asik nih Pak. Iya. Bagaimana? Kita teruskan atau mungkin saya potong dulu untuk kita, karena sesuai dengan janji kita pertama ya, begitu ya Pak ya? Betul, ya. Ya, masih menarik sebetulnya. Barangkali Oke. memang karena menariknya penjelasan Mbak Restu dan Mas Didi Supendi ini, nggak terasa, tahu-tahu nyampe jam 9 ya, Mas, ya. Jadi Betul. sebetulnya kan kita begini, setelah mendengar penjelasan, nanti kita mestinya kita buka sesi tanya jawab. Nih sekarang juga udah banyak yang nanya nih. Nggak apa-apa kita perpanjang sampai katakanlah setengah jam dari sekarang. Mas Didi, Mbak Restu, oke? Kita sampai 21.30. Siap, kalau saya siap Pak. Siap. Baik, itu mungkin penjelasannya untuk sementara kita tahan dulu. Kalau perlu nanti kita bikin sesi berikutnya, episode berikutnya, untuk lebih mendalami apa yang Mbak Restu dan Mas Didi tadi jelaskan barangkali ya. Nah, sekarang dari apa yang tadi Mbak Restu dan Mas Didi jelaskan, kita nanti akan masuk ke beberapa pertanyaan nih Mas Didi. Tapi sebelum itu barangkali saya juga ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat bahagia saya ini yang wajah-wajah baru yang karena penjelasannya Mbak Restu jadi pada rawuh hadir bergabung. Jadi Indonesia Happy Living ini adalah sebuah komunitas ekosistemnya boleh dibilang orang-orang yang sudah di atas 50 tahun lah gitu ya. Yang dulu kan banyak orang bilang kalau pada tahapan itu banyak yang merasa dirinya mungkin tidak sudah tidak sehebat waktu masa mudanya gitu. Nah itu yang ingin kita rubah. Usia itu hanya sekedar angka, di berapapun usia kita, karena itu adalah karunia dari Allah, kita harus tetap semangat, tetap merasa bermanfaat gitu ya. Makanya kita adakan komunitas ini. Dan dalam komunitas ini kita belajar banyak. Salah satunya malam ini pengalaman penjenengan berdua ini. Guru juga buat kami semua. Tadi teman-teman sudah mulai usul ini. Barangkali kita bisa teruskan nanti studi tour ke tempat pemijahannya Mas Fendi barangkali ya. Nah, nanti kalau diizinkan kapan-kapan ini rombongan Indonesia Happy Living bisa berkunjung ke tempatnya Mas Edi Didi. Iya, silahkan mangga Bapak. Kapan saja. Kita layani dulu ya Mbak Restu, Mas Didi. Belajar dari penjelasan tadi agaknya nggak boleh kalah sama Singapura. Singapura itu menurut saya dia ngepul dari negara kita juga yang barangkali ini nanti menjadi tantangannya KKP. Kita berikan edukasi, jangan memperkaya orang Singapura, kita harus menjadi main eksportirnya gitu ya. Betul, Pak. Ini saya rasa sebuah challenge yang bagus. Dan kedua, memang tadi waktu Mbak Restu sampaikan, kita terperangah juga. Mungkin sekarang baru kita tahu bahwa begitu kayanya ragam jenis ikan hias ya. Yang selama ini mungkin saya sebagai seorang yang suka sekali dengan ikan hias ini baru tahu sekarang bahwa ternyata jenisnya bisa segitu banyaknya gitu ya. Nanti kita akan masuk pada sesi berikutnya yang lebih kita dalami ya Mbak Restu, Mas Didi. Mungkin kita atur lagi nanti waktunya kita tentuin, kita bikin lagi lanjutannya episode 2-nya gitu ya. Nah, sekarang tadi ada yang tanya. Iya. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Karena masih ada juga ikan hias laut dan sebagainya. Nah itu salah satu pertanyaan. Kita mengenal ada dua ya, ada ikan hias air tawar, ada ikan hias air laut. Di mata saya yang cantik itu air laut gitu ya. Tapi barangkali mungkin bisa dipatahkan karena saya nggak tahu ilmunya. Tapi kita layani dulu nih sahabat-sahabat kita yang mau nanya. Ini yang pertama tadi ada pertanyaan begini. Mas Didi, kenapa kok air hujan tidak baik untuk ikan hias? Oke. Pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya itu pH ya air normal untuk ikan hias itu sebaiknya di angka berapa? Iya, betul. Yang ketiga,
sekalian aja kita robel nih. PDAM cara ikan hias. Jadi monggo, yang pertama tentang kenapa air hujan nggak bagus untuk ikan hias. Yang kedua, yang baik untuk ikan hias itu di berapa. Dan ketiga, tentang air PDAM. Monggo, Kai persilahkan. Saya langsung atau Bu Restu, Bu? Unmute dulu Mbak Restu. Ya, silakan Pak Didik karena berkaitan dengan teknis budidaya ya semuanya. Oke, iya. Silakan Pak Didik. Iya, siap. Terima kasih. Pertama, masalah air hujan kenapa tidak bagus untuk budidaya? Bukan tidak bagus ya, kalau boleh saya jawab. Mungkin ini para ahli akan lebih jawabannya. Ini mudah-mudahan jawaban saya tidak salah. Nanti kalau umpamanya salah, tolong dibenarkan, tolong dibetulkan begitu ya. Menurut pengalaman, ini air hujan bukan tidak bagus, tetapi kalau kita mau menggunakan air hujan, ini harus diadaptasi dulu, harus disesuaikan dulu dengan kebutuhan ikan atau memang bagusnya ikan seperti apa, seperti itu. Jadi harus kita tampung dulu, harus kita Tapi kalau kita langsung atau di tempat yang sedang kita pelihara ikan terus kena air hujan, ini biasanya begitu air hujan masuk ke tempat pembudidayaan kita, di mana di situ sudah ada ikannya, ini akan terjadi kontaminasi yang luar biasa. Biasanya jangankan lagi ikan hias, Pak, yang saya alami itu, ikan lele, ikan gurame saja yang termasuk ikan kuat. Nah, begitu kolam kita atau akuarium kita masuk air hujan dengan ikan lele atau ikan gurame yang ada, itu paling lama 3 hari kemudian kalau kita nggak buru-buru kuras, itu akan timbul jamur dan bakteri lain sebagainya, sehingga tubuh ikan bintik putih timbul atau grepes-grepes semua itu, bahkan sampai timbul bercak-bercak merah di badannya. Kalau ikan lele itu mudah sekali, begitu kena air hujan, biasanya jangankan sampai 3 hari, baru 2 hari saja sudah langsung bisa joget ya di permukaan air. Nah, kalau sudah joget begitu, biasanya para petani saya obat yang paling mujarab adalah tutup saluran airnya, biar airnya habis terbuang bersama ikan yang sudah sakit, seperti itu. Walaupun itu memang tindakan yang tidak terpuji tentunya, dan itu tidak boleh kita lakukan. Itu yang pertama, Pak. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan Bapak Ibu sekalian yang lebih berpengalaman dalam hal masalah ikan, air hujan yang tidak baik untuk kita gunakan untuk budidaya. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, masalah pertanyaan tadi pH air ya. Normal. Ini Ya, dari Bu Yani dari Balikpapan, ini jauh sekali ya. Iya, Bu Yani, pH air yang baik untuk kita berbudidaya ikan hias tadi saya katakan. Jadi sebelum kita berbudidaya ikan, sebaiknya air kita itu dibawa dulu ke laboratorium, kita cek. Jadi berbagai macam karakter air kita bisa kita tahu, termasuk di dalamnya adalah pH air atau keasaman air kita. Umum yang untuk membudidayakan ikan rainbow yang saya pakai itu memang pH-nya di pH 7,5 sampai 8 masih aman. Nah, tapi untuk ikan-ikan jenis yang lain itu bisa dilihat dulu di karakter ikannya masing-masing dengan air yang harus kita siapkan. Ya, umpamanya diskus ataupun koi, nah itu juga punya karakter air masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu mungkin. Kemudian yang kedua ini bagaimana dengan air pump, PDAM, apakah baik untuk pemeliharaan ikan hias? Kami di Bekasi atau Jakarta dan daerah-daerah padat tentunya ini lebih banyak menggunakan air PDAM. Nah, kalau PDAM paling tidak kan sudah oleh PDAM itu sendiri, minimal sudah menjadi air yang baku untuk air minum, di mana pH 7 mungkin itu menjadi syarat umum. Nah, sehingga dengan menggunakan PDAM ini kita akan lebih terjamin. Sedangkan kalau air tanah tentunya harus kita cek terlebih dahulu karena pH-nya itu akan sangat bervariasi. Bisa, tetapi yang paling penting karena air PDAM itu biasanya menggunakan berbagai macam obat atau berbagai macam bahan untuk mencernihkan dan lain sebagainya, harus diendapkan terlebih dahulu supaya
kalaupun ada kandungan-kandungan yang berbahaya dalam air itu sudah terbuang atau sudah menguap, sehingga begitu kita gunakan sudah aman buat ikan-ikan kita. Itu barangkali jawaban saya, nanti bisa ditambahkan kalau ada kurang. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Ya, Mas ya. Didi. Mungkin ada pertanyaan lain, Kak silahkan kalau mau langsung bertanya silahkan angkat tangan, tapi ini masih ada 2 pertanyaan yang ada di chat. Iya. Yang pertanyaan Mas Yudi, gimana kita bisa dapat ikan rainbow, Pak? Nah, Iya, oke. dia Iya. yang dari Mbak Wiwi, ini namanya Oh, ikan hias. Bu Nemo ini, wah ini biang Nemo ini. Jagoan juga kayaknya. Izin bertanya, penyakit apa yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Oh, iya, oke, siap. Iya, Pak Yudi ya, dari Aina Aquatic Kalibaru. Ini di mana saya bisa dapatkan ikan rainbow? Tentu yang pertama ya dari alam aslinya di sana, di Papua, yang memang sampai hari ini masih terus dieksplor dan banyak sekali yang menawarkan. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah siap dengan ikan rainbow-nya di Papua kalau kita ingin mendapatkan ikan rainbow alam langsung. Dengan berbagai jenis yang ada dan bahkan banyak sekali yang baru-baru, yang jenis baru yang saya juga belum punya. Karena memang jaraknya jauh, kemudian juga kalau saya dengar, kemarin juga ada saya minta dari teman di sana, itu yang paling sulit adalah karena ikan ini ada di pedalaman yang mungkin harus nginap dulu di hutan dan lain sebagainya untuk kita bisa sampai mencapai danau yang banyak ikan rainbow-nya. Ikannya yang saya dengar itu luar biasa, masih banyak sekali ya di Papua sana. Tetapi memang itu tadi, masuk sampai ke daerah itu tadi memerlukan perjuangan yang tidak ringan. Ditambah lagi, mudah-mudahan ke depan terus aman. Ini OPM masih banyak berkeliaran di sana, tentunya juga akan menjadi perhitungan buat kita kalau kita ingin masuk mengambil, mengeksplor ikan-ikan rainbow dari alam aslinya. Tetapi banyak sudah saudara-saudara kita di sana yang sudah siap. Kalau Bapak ini tinggal cari atau bisa juga minta informasi dari KKP atau ya kami, saya dengan teman-teman juga siap untuk memberikan alamat, nama teman-teman yang sudah ada di sana yang sudah siap menyiapkan ikan-ikan rainbow yang kita butuhkan. Itu kalau dari alam. Kemudian kalau dari yang sudah dibudidayakan, tentunya kami di Bekasi dan beberapa teman di Jogja dan beberapa kota lainnya yang sudah mengembangkan siap untuk dimintakan induk-induk ikan rainbow yang akan kalau Bapak Ibu ingin pelihara. Itu sudah banyak yang sudah dibudidayakan. Dan bahkan kalau yang hasil budidaya itu sudah lebih adaptasi, perlu penanganan yang lebih serius karena tidak gampang. Biasanya kalau dari alam itu masih rentan karena adanya perubahan di tempatnya yang baru. Itu jawaban saya yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Wiwi, ini ya teman saya juga, ya kalau nggak salah ini Bu Wiwi Nemo kita panggilnya. Penyakit apa yang sering terjadi di bagaimana cara mengatasi? Terima kasih. Ini luar biasa ya, ikan hias ini sama dengan kita mungkin manusia, penyakitnya banyak sekali yang saya sendiri juga terkadang sampai bingung. Pernah waktu ya di mana dulu terjadi SARS ya di Cina, itu luar biasa, dan di kita juga pernah terjadi, bahkan teman-teman kita sampai kerugiannya itu miliaran mungkin karena di Cirata habis, di Saguling habis, kemudian di Jawa Timur di sentra produksi di Tulung Agung juga ikan-ikan koi-nya hampir habis karena gara-gara ada virus yang tidak terdeteksi oleh teman-teman di lapangan sehingga menyebar hampir di seluruh pembudidaya. Nah, tentunya ini ke depan jangan sampai terjadi lagi karena memang menakutkan. Saya juga pernah ya waktu itu saya memelihara jenis pongo, ikan pongo tetra saya itu boleh dibilang jangankan lagi obat manusia, sampai obat dewa pun nggak bisa menyembuhkan. Waktu wabah ya, ini luar biasa memang. Ini sehingga tentunya kita para pencinta ikan hias,
ini sangat membutuhkan sekali adanya ya tangan-tangan terampil kita yang menemukan berbagai macam jenis obat dengan penyakit ikan yang ada. Ya kalau umum ya mungkin white spot, red spot itu atau penyakit itu udah biasa. Nah, obatnya pun sudah banyak sekali kita dapatkan di toko yang tadi Bu Restu bilang. Ya, obat berizin sudah banyak sekali ada di pasaran. Tinggal kita datang ke toko ikan hias atau ke balai mungkin yang lebih tahu itu ikan kita sakit apa, obatnya apa. Dan bahkan saya juga di Bekasi, itu sudah ada sekarang di dinas yang khusus mengenai menangani masalah penyakit ikan. Sehingga kalau ada ikan-ikan saya yang sakit, saya tinggal panggil petugasnya, Pak, tolong cek ini sakitnya apa, obatnya apa. Ya, sehingga saya dapat dengan mudah untuk memperoleh obat ikan kita yang kalau kena sakit. Itu barangkali untuk Bu Wiwi. Nah ini ada lagi Pak Teguh Kuncoro ini ya Pak, betul ya. Kebetulan saya berlokasi di Tambun Selatan juga, nah dekat saya ini. Boleh berkunjung ke tempat saya? Aduh, sangat boleh ya, bukan hanya yang dekat Tambun sebetulnya. Bapak Ibu sekalian juga yang punya rencana, Pak Is, Bu Restu, dan Bapak Ibu sekalian yang mau berkunjung, monggo, sangat terbuka tempat saya untuk bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan memang setiap tahun kami juga Minang Mulia itu menerima para mahasiswa yang PKL. Ya, hari ini juga ada yang baru selesai menyelesaikan PKL-nya dan juga ada yang baru masuk melaksanakan PKL dari IPB, kemudian dari AUP dan dari beberapa Poltek KKP yang ada itu melaksanakan kegiatan PKL di tempat saya, di tempat kami di Bekasi. Itu barangkali Ya, jawaban saya. Pak Didi itu tadi di atas juga Pak Oki dan Bu Titi juga menyambut ingin ke tempat Bapak, ke lokasi Bapak. Iya, mangga Bapak Ibu, kita tunggu kehadiran. Monggo Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Baik, Pak Didi, saya satu ngaku salah, yang kedua jadi bersemangat. Salah saya adalah di rumah ini ada kolam di dalam rumah, namanya taman lah ya, dan ada kolamnya. Kemudian juga ada akuarium yang untuk ukuran saya ya cukup besar karena masuk ke dalam dinding ya. Nah itu dulu banyak sekali penghuninya. Lama-lama penghuninya habis. Tapi malam ini jadi saya bersemangat untuk mengisi dengan penghuni-penghuni baru. Pertanyaan saya adalah Pak Didi, ikan apa yang paling gampang dipelihara Pak? Jadi semangat ini dimulai dengan mengisi dengan ikan yang gampang dipelihara. Kemudian kenapa kemudian penghuni kolam dan akuarium saya itu saat ini kosong? Karena seringkali kalau kita tinggal, kita merasa bersalah kan Pak, itu ikan-ikannya jadi nggak dipelihara. Nah barangkali ada ikan atau ada cara untuk bagaimana misalnya ikan itu tetap diberikan makan walaupun mungkin kita tinggal paling 3 hari lah gitu Pak Didi. Ini mohon pencerahan ini. Saya jadi semangat tadi, saya termasuk yang saya kira pengen berkunjung ke tempatnya Pak Didi untuk supaya kolam dan akuarium saya segera terisi. Terima kasih Pak Didi, mohon penjelasan. Ya, terima kasih Bu Titi. Sendiri gitu ya. Iya. Iya. Langsung saya jawab. Monggo. Iya, Bu Titi tentunya memang ini terkadang menjadi kendala kita bagi kita yang punya tugas atau punya kegiatan yang terkadang harus meninggalkan rumah. Sehingga ikan-ikan kita dibiarkan begitu saja atau bahkan yang over Bu. Sebetulnya tadi ya jawabannya adalah dia tidak ingin meninggalkan ikan dalam keadaan lapar begitu sehingga dia kasih umpan untuk 3 hari. Padahal ini sangat berbahaya dan sangat tidak diizinkan. Karena bukan makanannya dimakan ikan, malah ini pakannya akan menjadi racun. Karena nggak mungkin dia makan langsung hari itu, baik pakan alami ataupun pakan buatan. Jadi tidak dianjurkan kalau kita tinggal ikan kita kasih umpan seperti kita meninggalkan makanan kita di dalam kulkas karena nyimpannya tetap semuanya di dalam air begitu ya. Nah, ini akan sangat berbahaya.
Jadi daripada ikan kita dikasih makan kebanyakan untuk 3 hari kita kasih, lebih baik tidak dikasih makan sama sekali. Yang penting airnya sudah kita bersih, gitu, sudah habis disifon, baru kita tinggal nanti 3 hari setelah pulang baru kita kasih makan secara normal. Kalau kita kasih makan tadi, ya kita jatahkan untuk 3 hari sekali kasih, ya itu akan sangat berbahaya. Dan kita pulang, ya ikan kita kayaknya akan kena keracunan dengan makanan yang kita kasih, semuanya akan sudah ngambang. Nah, kemudian kedua, ada juga yang juga fatal, terkadang dia merasa kasihan dengan ikan-ikan yang dipelihara, sehingga begitu melihat akuariumnya kotor, kita kuras habis, disisakan tinggal 10 atau 20%, kemudian diisi dengan air baru semua. Kita masukkan ikannya, atau tadi ikannya tidak diserok lagi, tidak dipindahkan, langsung saja diisi dengan air baru dari keran, itu 80%, apalagi 90%. Nah, itu biasanya Bu, tidak lama, 5-10 menit ikan kita habis. Akan mati itu. Kenapa? Karena air yang kita masukkan, apalagi airnya air langsung dari keran, air tanah, itu masih ada kandungan racun dan juga belum ada kandungan oksigen yang dibutuhkan ikan-ikan kita, sehingga bukan menolong ikan kita, malah kita membunuh. Ya, itu banyak sekali kejadian. Di saya juga banyak yang mengadu seperti itu. Pak, kok ikan saya habis diganti air malah pada ngambang, kenapa itu? Saya tanya, gimana? Tadi saya kuras Pak, habis. Kemudian saya isi air yang baru, kemudian saya masukkan. Nah, 10 menit kemudian saya lihat lagi, kok bukan malah hidup, habis. Ya, itu pasti habis. Itu mungkin Bapak Ibu yang sudah pakar, ini bisa juga memberikan pencerahan bahwa sangat tidak dianjurkan mengganti air langsung itu melebihi dari 50%. Jadi kalaupun kita mengganti air segar atau air langsung dari keran, paling banyak itu 50% paling banyak. Dan kalau bisa kurang, atau 20 atau 30% saja. Tetapi kalau kita mengganti total, itu harus kita siapkan terlebih dahulu air yang sudah diendapkan, minimal 24 jam, kalau perlu yang sudah diaerasi terlebih dahulu tentunya. Itu barangkali jawaban saya, Bu Titi. Terima kasih. Ya. Itu Pak, ikan yang mudah dipelihara ikan apa Pak? Oh iya, ikan-ikan yang mudah tentunya yang murah. Ya, karena mudah, ya harganya itu akan murah. Ya, ikan-ikan kecil kayak pelatik, koral, moli itu Bu. Ya, biasanya itu gampang. Karena murah, mungkin harganya juga tidak seberapa. Kalau mati nggak buat kita. Jadi kalau arwana yang mati kan, apalagi yang super red, mati 1 ekor kita langsung sakit gigi. Nah, ikan-ikan murah banyak sekali Bu. Ya, plastik, koral, moli, ikan-ikan kecil yang ya harga bisa di bawah 1.000 perak. Nah, itu di pasaran umum bisa dijual, itu yang paling murah. Tetapi tetap ya kaidah-kaidah pemeliharaan juga harus tetap diikuti walaupun ikannya murah. Tapi tadi, nah kemudian juga supaya ikan bisa hidup dengan air yang lama gitu ya, artinya airnya tidak kita openi secara lama, ya tentunya alat-alatnya pun harus kita siapkan. Itu tadi paling tidak ada aerator ataupun ada ya alat yang bisa menyaring kotoran di dalam air, sehingga walaupun dalam waktu lama air kita tetap akan jernih. Nah, itu barangkali. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Mudah-mudahan akuarium dan kolam saya segera terisi. Oke, Mbak Didi, barangkali gini, kita nyuwun sewu untuk semua yang hadir, terutama Mas Didi, Mbak Restu. Mungkin saya sih sangat kepikir untuk melanjutkan pada kita bikin episode berikutnya, karena diskusi mengenai ini menarik sekali dan pasti yang berminat juga sangat banyak. Nanti kita atur waktu lagi. Dan barangkali untuk malam ini, saya ingin mengundang nih sahabat-sahabat baru saya ini, yang baru muncul dan baru ketemu malam ini, untuk bergabung ke komunitas Indonesia Happy Living. Mungkin Mbak Titi bisa menjelaskan bagaimana caranya, siapa yang mesti dihubungi, gitu ya. Kita akan coba akhiri pertemuan kita itu nanti pada 21.30. Mbak Titi, monggo disampaikan kepada teman-teman yang rawuh ini, Mbak. Baik, ya.
Mas-mas dan mbak-mbak sangat mudah untuk menjadi member Indonesia Happy Living. Bisa mengakses di nomor handphone saya, di nomor boleh dicatat 0816 184 4848. 0816 184 4848. Nanti akan saya WA formulir ataupun registrasi untuk masuk ke member Indonesia Happy Living, dan nanti saya akan kirim undangan setelah saya mendapatkan datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mas-mas dan mbak-mbak, perlu saya sampaikan juga bahwa Indonesia Happy Living ini selain berkegiatan member gathering seperti hari ini, juga kita ada Zoominar. Dan insya Allah Zoominar yang akan datang temanya mudah-mudahan amat sangat menarik. Bagaimana kita setelah pensiun itu hidup sejahtera dengan memulai mengatur keuangan sebelum pensiun dan sesudah pensiun. Gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang menjelang pensiun atau sudah pensiun itu sudah bisa mempersiapkan diri dari awal. Namun demikian, hal yang paling penting adalah ketika kita pensiun adalah kegiatan. Nah, Indonesia Happy Living tidak hanya berkegiatan di program online seperti hari ini, tetapi kami juga punya program offline. Program offline antara lain besok kami pengurus akan datang ke peternakan Dompet Duafa dan juga ke Wisma Mu'alaf, dan juga kita akan mengunjungi rumah sakit mata. Nah, setelah ini kita akan kumpul-kumpul, kita akan bersama-sama mendefinisikan apa-apa kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. For your info, Dompet Duafa mempunyai banyak sekali aset wakaf yang saat ini belum dimanfaatkan. Atau salah satunya adalah peternakan Dompet Duafa, yang saya yakin peternakan itu menyenangkan buat kita beraktivitas, dan sekaligus pada saat nanti Idul Kurban itu akan diserap hasilnya dan juga buat kita untuk bisa berkorban dengan apa yang sudah kita pelihara sebelumnya. Nah, berkaitan dengan hari ini, tadi sudah banyak sekali yang ingin berkunjung Pak Didi, dan senang sekali Pak Didi bersedia menerima kita semua. Kita juga bisa berkunjung seperti yang saat ini usahanya Pak Didi lakukan. Ada kegiatan yang kita sebut dengan Nandur Wiji Becik, di mana kita berkegiatan untuk membuat peta bahagia. Karena Indonesia Happy Living itu punya tagline berdaya, berguna, dan bahagia. Dan kita bisa bersama-sama membuat peta happy kita, peta bahagia kita tidak hanya di dunia, tapi tentu setelah kita nanti tidak ada di dunia, kita berharap juga tetap bahagia. Nah, itu kegiatan Indonesia Happy Living. Sekali lagi, mas-mas dan mbak-mbak bisa menghubungi nomor handphone saya 0816 184 4848, dan nanti saya akan kirimkan cara registrasinya, dan kemudian nanti akan saya kirimkan undangan untuk bergabung di grup BA kita, dan setiap 2 minggu sekali kita akan berkegiatan. Mengaten Mas Tato, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memadai. Matur nuwun. Matur nuwun. Mas Tato, maaf, Mbak Restu, silakan. Ya, sedikit saja Mas. Ini mungkin nanti di akhir ini ada video tentang budidaya ikan rainbow yang dari Pak Didi juga. Kami sharing aja ke grup IHL. Itu Mas. Nanti di akhir kita pengen untuk yang hadir kita bikin dokumentasi supaya kita bisa abadikan ya. Untuk diketahui bahwa bincang-bincang kita malam ini itu nanti juga kita upload ke dalam YouTube, sehingga teman-teman sekalian, mas-mas, mbak-mbak sekalian yang pengen mengulang lagi apa yang ingin disimak, monggo bisa disimak melalui channel YouTube-nya Indonesia Happy Living. Untuk Mbak Restu, monggo dipersilahkan diputar videonya sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini. Maaf Mas, karena ini agak panjang, jadi proses pemeliharaan budidaya ikan rainbow agak panjang. Maksud saya sharing aja nanti Mas. Ngaten ya. Saya kirimkan. Apa-apa ya. Silakan, kita ada grupnya, kita juga punya grup WA. Ini bisa di-post di sana sehingga tetap
intinya bahwa kita pengen mengajak teman-teman semua ini yang sudah yang jelita itu jelang 50 tahun, kalau alita itu atas 50 tahun, walaupun kita sudah di tataran usia itu, tapi kita harus tetap berdaya, bermanfaat, berguna buat orang lain, sehingga kita tetap bahagia, karena insya Allah kita dapat bahagia di dunia, dan juga insya Allah bahagia di akhirat. Itulah cita-cita yang Indonesia Happy Living kembangkan saat ini. Baik, bila demikian, karena kita sudah sampai di 21.2, barangkali kita bikin foto dulu bersama aja. Siap, Bapak. Coba setup dulu, nuwun sewu sebentar. Mari silakan yang belum kelihatan wajahnya. Dimunculkan wajahnya dulu biar kita punya dokumentasi. Karena ini ada mungkin beberapa sesi, mungkin Mbak Titik, Mas Soki, Mas Heri bisa bantu juga untuk mengabadikan ini. Saya akan coba dengan cara saya ya. Kalau nggak salah, nun sewu, saya akan lihat dulu, ada 2 screen ya. Ada 2 screen. Jadi yang pertama, monggo dibuka dulu, ada Mas Muhammad pribadi yang masih ketutup, Mas Arsyad Sujangka masih ketutup, Mas Saliman lagi kemana ini? Oke, kita hitung 1, perlihatkan senyumnya, 1, 2, 3. Saya akan simpan dulu sebentar. Saya akan masuk ke screen kedua. Ya. Monggo, masih banyak yang ketutup ini. Teman-teman ada Mas Guntur, Mas Marwa, Mas Teguh, Mas Songki, Mas Tri, Mbak Nur, Mbak Asmawati, Mas apa Mbak? Mas Erta kali ya. Mbak Sar, monggo. Saya akan ambil di screen kedua ini. Silahkan dibuka. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, saya simpan dulu. Kita masuk lagi mungkin dengan pola yang ya. Sebentar, saya akan coba menggunakan ini. Saya masuk di oke. Udah nampak semua, monggo disesuaikan yang udah nampak semua ya. Ambil di gambar ini supaya kita punya dokumentasinya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Saya akan simpan lagi. Sekarang saya masuk ke screen yang kedua. Sebentar. 2. Ini operatornya juga masih amatirin. Santai aja, Pak. Di belakang Pak Is ada Mbak Wiwi. Oke, kita mulai lagi yang ini screen terakhir ya. Yes. Oke, saya ambil 1, 2, 3. Ya, simpan lagi. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian, kita sudah berada di ujung acara. Kita nantinya bertemu pada sesi berikutnya, mungkin namanya kita atur waktu lagi. Objeknya juga barangkali. Tadi masih ada satu yang Mas Didi tadi sampaikan itu, kalau nggak salah juga bukan hanya ikan hias, tapi bicara tentang tanaman hias kalau nggak salah dengar tadi. Betul, Pak. Betul. Jadi kan
mungkin pada waktu kalau tadi udah diizinkan kita akan mengatur waktunya, koordinasi dengan semua teman-teman yang menginginkan untuk berkunjung ke tempat Mas Didi. Mungkin Mbak Restu juga nanti sebagai kepala sukunya barangkali ya, yang bisa membantu untuk kita koordinasi. Jadi matur nuwun atas semua partisipasinya. Sampai kita ketemu pada sesi selanjutnya. Semoga apa yang kita bincangkan malam ini bermanfaat. Sugeng istirahat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Restu, Mas Didi. Dan Bos. Ya, sama-sama Bapak Makasih, semua. Pak. Sampai Maaf, jumpa ya. kembali di acara berikut. Ya, Mbak Wiwi. Makasih, Mbak Wiwi. Iya, Mas. Wah, kiranya.